Selamat pagi Bu Kurnia, selaku dosen psikologi pendidikan. Selamat pagi teman-teman Rombel A. Saya berharap keadaan Bu Kurnia dan teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Graciela Nadia Lawrence, NIM 14014180055, persensi 32. Saya akan memaparkan materi tentang motivasi belajar. Sebelumnya saya berpesan kepada teman-teman mengingat kondisi kita saat ini, meskipun kita di rumah saja, kita tetap dapat melakukan banyak hal. Misalnya menjaga kesehatan dengan berolahraga dan makan makanan bergizi. Karena sehat itu mahal dan sehat itu tidak bisa dibeli. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita melawan virus corona. Untuk yang pertama, tentang materi motivasi belajar. Apakah motivasi belajar itu? Pengertian motivasi belajar banyak sekali diartikan oleh para ahli, misalnya Frederick Abraham Maslow, Soeharto dan kawan-kawan, Dr. Andes M. Daliono, serta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari seluruh pengertian tersebut, saya mengambil kesimpulan arti dari motivasi belajar adalah dorongan yang berasal dari dalam dan luar diri seseorang untuk semangat melakukan usaha memperoleh ilmu. Yang kedua adalah jenis-jenis motivasi belajar. Dalam buku Dimyati dipaparkan bahwa para ahli sependapat bahwa motivasi belajar dibagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Yang pertama adalah motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar atau motif bawaan. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Yang kedua adalah motivasi sekunder. Motivasi sekunder diperoleh dari belajar melalui pengalaman. Motivasi sekunder sering juga disebut dengan motivasi sosial. Berdasarkan sifatnya, motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dalam diri seseorang dan tidak ada pengaruh dari luar. Misalnya, siswa menyelesaikan pekerjaan rumah tentang soal-soal matematika, bertujuan untuk memahami konsep-konsep matematika, bukan karena takut kepada guru atau ingin mendapat pujian dari guru. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang karena ada pengaruh dari luar. Misalnya, seorang siswa menyelesaikan pekerjaan rumah hanya sekedar mematuhi perintah guru atau takut jika dimarahi oleh gurunya. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat motivasi belajar. Manfaat motivasi belajar bagi guru dan siswa. Dalam buku Dimyati, pentingnya motivasi belajar bagi siswa. Yang pertama adalah menyadarkan kedudukan pada awal, proses, dan hasil akhir. Sebagai ilustrasinya, yaitu setelah siswa membaca suatu buku bacaan dalam suatu bab, ia kurang memahami isi dari bab tersebut dibandingkan dengan temannya yang juga membaca buku bacaan tersebut dalam suatu bab yang sama, maka siswa tersebut akan terdorong untuk membacanya. Yang kedua adalah menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya. Sebagai ilustrasinya, jika usaha belajar seorang siswa tersebut kurang memadai, maka ia akan berusaha setekun temannya yang belajar dan berhasil. Yang ketiga adalah mengarahkan kegiatan belajar. Sebagai ilustrasinya, seorang siswa sadar
bahwa ia kurang serius dalam belajar, seperti bersenda gurau di dalam kelas, maka ia akan berusaha untuk mengubah perilaku belajarnya. Yang keempat adalah membesarkan semangat belajar. Sebagai ilustrasinya, seorang anak telah menghabiskan banyak dana untuk sekolahnya dan masih ada adik yang harus dibiayai orang tua, maka ia akan berusaha untuk cepat lulus sekolah. Dan yang kelima adalah menyadarkan adanya perjalanan belajar. Sebagai ilustrasinya, seorang siswa diharapkan belajar di rumah, membantu orang tua, dan bermain dengan temannya. Apapun yang dilakukan diharapkan dapat membuahkan hasil yang memuaskan. Yang selanjutnya adalah manfaat motivasi belajar bagi guru. Yang pertama adalah membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat belajar siswa. Dalam hal ini, pujian, hadiah, dorongan, atau pemicu semangat siswa dapat digunakan untuk mengkobarkan semangat siswa dalam belajar. Yang kedua adalah mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas yang bermacam-macam, sehingga diharapkan guru dapat menggunakan berbagai macam strategi belajar mengajar. Yang ketiga adalah meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu di antara berbagai macam peran, seperti sebagai penasihat, fasilitator, instruktur, teman diskusi, dan penyemangat. Yang keempat adalah memberi peluang kepada guru untuk mengubah siswa yang tak berminat menjadi siswa yang bersemangat belajar. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip motivasi belajar. Yang pertama adalah motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Minat adalah motivasi dalam belajar. Bila seseorang tersebut sudah termotivasi untuk belajar, maka orang tersebut akan melakukan aktivitas belajar. Oleh karena itu, motivasi diakui sebagai dasar penggerak untuk mendorong aktivitas belajar. Yang kedua adalah motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik berpengaruh negatif terhadap siswa karena siswa akan tergantung pada pengaruh yang ada di luar dirinya. Oleh karena itu, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik. Lalu yang ketiga adalah motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Meskipun hukuman tetap diberlakukan untuk memicu semangat belajar siswa, tetapi penghargaan berupa pujian lebih baik. Tetapi kata-kata pujian juga harus perlu diperhatikan. Yang selanjutnya adalah motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan belajar. Guru yang berpengalaman harus dapat menggunakan kebutuhan belajar untuk memicu semangat belajar siswa. Lalu selanjutnya adalah motivasi sebagai memupuk optimisme dalam belajar. Seorang siswa yang mempunyai motivasi dalam belajar akan selalu yakin dapat menyelesaikan setiap pekerjaan. Lalu motivasi sebagai
hal yang penting dalam melahirkan prestasi dalam belajar. Dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi sangat berpengaruh besar terhadap prestasi belajar. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk motivasi belajar. Yang pertama adalah memberi angka. Angka adalah alat yang cukup penting untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar siswa dapat mempertahankan bahkan meningkatkan hasil belajarnya. Lalu yang kedua adalah hadiah. Hadiah dapat diberikan kepada siswa yang memiliki prestasi tinggi. Lalu yang ketiga adalah pujian. Pujian dapat memicu semangat belajar siswa supaya ia dapat terus semangat meningkatkan prestasinya. Lalu yang keempat adalah kompetisi. Kompetisi dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan proses interaksi belajar mengajar yang kondusif. Lalu yang kelima adalah ego involvement, menyadarkan kepada peserta didik bahwa tugas adalah suatu tantangan supaya peserta didik berusaha keras untuk mengerjakannya. Lalu yang terakhir adalah memberi ulangan. Nah, ulangan diberikan supaya siswa dapat belajar dengan maksimal sehingga ia dapat mengerjakan setiap soal yang diberikan dalam waktu yang telah ditentukan. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur motivasi belajar. Yang pertama adalah cita-cita atau aspirasi. Dengan adanya kemauan anak untuk mencapai cita-citanya, maka ada semangat belajar untuk meraih cita-cita tersebut. Yang kedua adalah kemampuan siswa. Kemampuan siswa berpengaruh penting terhadap apa yang akan dicapainya. Lalu yang ketiga adalah kondisi siswa. Kondisi siswa meliputi kondisi jasmani dan rohani yang dapat mempengaruhi kesiapan siswa dalam belajar. Yang keempat adalah kondisi lingkungan siswa. Kondisi lingkungan siswa meliputi tempat tinggal, lingkungan alam, hidup kemasyarakatan, dan pergaulan yang ada di sekitarnya. Bencana alam, lingkungan kumuh, dan yang lainnya dapat mempengaruhi kesiapan belajar siswa. Lalu yang terakhir adalah upaya guru dalam membelajarkan siswa. Dalam hal ini, pendidik menerapkan tata tertib, ketertiban di kelas untuk mendidik anak untuk cinta belajar. Lalu yang selanjutnya adalah upaya untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama adalah optimalisasi penerapan prinsip belajar. Belajar akan menjadi bermakna apabila siswa memahami tujuan belajar. Oleh karena itu, pendidik harus mampu mengoptimalkan kepada siswa apa tujuan belajar itu. Lalu yang kedua adalah optimalisasi pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa. Pengalaman yang diperoleh siswa serta kemampuan yang sudah dimilikinya harus dioptimalkan supaya siswa terus terpacu untuk semangat dalam belajar. Yang ketiga adalah optimalisasi unsur dinamis dan pembelajaran. Dalam hal ini, pendidik harus mampu mengetahui hambatan apa yang dialami peserta didik dalam mengalami proses belajar, serta membantunya untuk
mencari solusi dari hambatan tersebut. Yang terakhir adalah pengembangan cita-cita dan aspirasi. Nah, di sini peran pendidik adalah guru harus mampu mengajarkan kepada peserta didik serta berkolaborasi dengan siswa untuk memelihara fasilitas belajar dan memperlengkapi fasilitas belajar. Nah, sekian pemaparan motivasi belajar dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.